Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Innal hamdalillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min khifati wa min nafsi wa min hamzihi. Innallaha sami'un alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bi ni'matika asbahtu wa amsaitu. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam edisi Muzakarah pada pagi ini, hari Sabtu 5 hari bulan September 2020, tentang masalah kemiskinan. Di zaman corona COVID-19 ini semakin terasa orang yang susah, yang miskin, yang sukar hidupnya, yang sulit hidupnya, berhenti kerja. Bukan hanya masalah ini menimpa orang-orang yang susah, kaum du'afa. Malah orang-orang yang kaya sekalipun ikut merasakan. Berapa ramai konglomerat korporat di Cina yang terpaksa menjual sendiri perniagaannya di tepi-tepi jalan. Ada para pilot penerbangan flight terpaksa jadi jual makanan online, bawa Grab, bawa Foodpanda, ya. Ini semua adalah masalah yang kita terima, ujian daripada Allah SWT. Pada edisi ini saya membincangkan masalah kemiskinan, tentang masalah miskin. Dalam surah Al-Fatir ayat 15 Allah SWT telah berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamu ini adalah fakir, miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah, dialah yang maha kaya, dan dialah tempat segala pujian-pujian, hamid. Saudara-saudari sekalian, kemiskinan ini ada 3. Satu, miskin dari segi uang. Ini orang yang fakir miskin, ya. Sehingga kadang-kadang terpaksa berutang dengan orang lain, berutang di kedai, di warung, berutang dengan bank. Jadi yang kedua adalah kemiskinan dari segi kebahagiaan. Miskin dengan kebahagiaan. Ada orang-orang kaya, tapi dia miskin. Tak ada ketenangan jiwa. Untuk mencari ketenangan jiwa, kebahagiaan, maka dia pergilah ke Pulau Bali, ya, ke Itali, makan angin sana kemari, berjalan-jalan, pergi ke kelab-kelab malam, dugem, dunia gemerlapan. Jadi orang kaya itu dia, kita nampak dia sebenarnya senang, bukan senang, tapi adalah mudah. Inilah salah interpretasi dalam diri kita semua. Kita mengatakan, kita menganggap, membayangkan orang-orang kaya itu senang. Dia bukan senang, itu mudah. Senang ini atau bahagia ini identik, sinonim kepada hati. Jadi kita bisa mengatakan orang-orang kaya itu adalah mudah hidupnya. Untuk ke Kuala Lumpur, ke Jakarta, ke London, ke USA, dia naik pesawat terbang, ya, dia mudah, uangnya banyak. Untuk pergi haji, dia pakai tiket VIP,
first class, bayar 20.000 ringgit, 60 juta, dia mudah. Tak payah menunggu 2 tahun ikut kuota. Itu orang kaya itu mudah hidupnya. Bukan kesenangan, tapi mudah. Kemudahan itu ada. Kesenangan itu, kebahagiaan itu hanya pada Allah SWT yang dimasukkan dalam hati manusia. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memasukkan kesenangan dalam hati manusia. Ada dulu satu orang manajer hotel di Johor Bahru waktu saya mengajar. Manajer hotel uangnya banyak. Saya bilang, kenapa saudara Encik tak kawin? Tak ada kebahagiaan dalam perkawinan, dia kata. Untuk apa saya menikah? Uang saya banyak, saya manajer hotel. Perempuan hari-hari ganti, gonta-ganti, tukar-tukar perempuan. Melampiaskan hawa nafsu. Jadi dia ini mudah hidupnya. Manajer, ada uang banyak, ada rumah besar, tapi tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan, kesenangan hanya pada Allah SWT. Ada pokok bunga di depan rumah kita, bunga mawar, bunga melati, ya, bunga tai kucing. Ini bunga nih, kalau dia tumbuh, kita siram pakai air pipe, air pipa, air putih, ya, air perigi, air mineral. Jadi ada orang yang berpikirnya terlalu ke depan. Dia bilang apa akibatnya bila kita siram pokok bunga dengan air kopi. Biar cantik bunganya. Atau kita siram pokok bunga dengan air Coca-Cola yang mahal. Biar makin mekar bunganya. Atau kita siram pokok bunga dengan air susu. Biar dia gemuk, berlemak bunga. Itu tidak mungkin. Bunga akan mati. Maka hari ini orang-orang fakir miskin mengatakan untuk bahagia kita mesti kaya raya. Ini salah. Jadi bagaimana kita mau dapat jadi orang kaya bila kita punya pandangan yakin kita kepada kekayaan itulah kebahagiaan. Ini syirik. Sebab itu Allah tak beri kita kekayaan. Allah beri kita miskin terus karena yakin kita sudah silap. Kita yakin bila kita senang, bila kita kaya, kita akan senang dan bahagia. Tidak ada kesenangan pada kekayaan. Yang ada adalah kemudahan. Fasilitas, facility. Jadi pokok bunga hanya boleh tumbuh disiram dengan air pipa, air pipe, air sumur, air perigi, air mineral, air putih. Hati begitu. Bukan karena kekayaan kita bahagia senang, tetapi karena daripada Allah SWT beri kita kebahagiaan. Ada orang dia yakin dan percaya bila kita tukar ganti istri, tukar ganti perempuan kita bahagia. Itu pengasas, pemilik majalah Playboy. Ustaz baca, saya tak baca, cuma saya baca tengok berita. Umurnya 88 tahun. Ya. Girlfriend dia umur 30 tahun lebih. Itu beza 50 tahun. Karena dalam keyakinan dia, hanya dengan cara menukar ganti perempuan istri, dia akan bahagia. Tidak ada kebahagiaan. Ditipunya suaminya bulat-bulat. Masa baru kawin manis. Lebih manis daripada madu lagi. Dia gombal, dia rayu suaminya. Setelah kawin, dia ambil semua harta-harta suami bawa balik kampung. Dia bangun rumah di kampung. Di Indonesia, diceraikannya. Di London, di UK suaminya. Kaya dia. Yang lebih gawat lagi, lebih lagi bahaya, dibunuhnya suaminya. Dengan racun. Jadi tidak ada kebahagiaan dan ketenangan. Ini kemiskinan. Nah, adakah miskin itu buruk? Orang menganggap miskin itu adalah hina. Kalau kita menuduh orang miskin itu hina, buruk, jelek, negatif, kita menghina nabi-nabi dan para anbiya alaihissalam. Di antara 124.000 nabi
25 rasul, itu tidak ada yang kaya raya. Hanya 2 atau 3 orang. Raja Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita menganggap orang miskin itu hina, jelek, negatif, bodoh, kena malas, kita telah menghina Nabi dan para sahabat. Kemiskinan adalah sebuah pilihan daripada Allah SWT. Untuk apa? Satu, untuk tangga ke surga. Sebab itulah kata Nabi, orang yang miskin ini maka masuk dalam surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya. Ini hadis sahih. Kenapa Allah SWT berikan mereka surga lebih awal daripada orang-orang kaya? Kita tidak boleh cemburu. Karena mereka ketika hidupnya tidak ada kesenangan. Orang-orang yang buta, orang yang peka, orang yang bisu, bila dia mati, dia masuk surga lebih awal daripada orang fakir miskin. Kenapa? Karena seumur hidupnya dia tidak pernah kaya raya, dia tidak pernah senang. Allah panggil dari padang mahsyar. Kamu dulu ketika hidup, kamu tidak pernah senang kan? Tidak pernah kamu merasakan kemudahan. Makan pagi, kais petang. Makan petang, kais pagi. Makan malam, tidur cepat. Tinggal tahajud. Maka Allah SWT panggil dia. Kamu dulu buta, tak nampak keindahan alam. Tak nampak wajah-wajah cantik perempuan. Tidak nampak gunung ganang, tidak nampak TV. Kamu peka, tidak mendengar lagu-lagu, tidak pernah dengar keindahan suara. Masuk dalam surga. Karena mereka sudah susah selama hidupnya. Maka senanglah mereka akan dapatkan di dalam surga Allah SWT. Nabi ini kaya raya. Aisyah itu kaya raya. Dapat uang daripada Umar bin Khattab 70.000 dinar. Setiap bulan Umar bin Khattab berikan gaji kepada umatul mukminin. Umar berikan gaji kepada orang-orang Badar, tentara-tentara Badar. Tapi bila Aisyah dapat uang 70.000 dinar, dia bagi semua orang fakir miskin. Sampai hari itu orang gajinya minta 1 dinar untuk buka puasa tidak ada. Mereka kaya raya, tetapi hati mereka tuh kaya. Ini hari kita kaya raya, hati kita miskin. Tidak mau membantu orang-orang yang lemah, tidak mau membantu orang-orang miskin, tidak membantu orang duafa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bapak dan saudara-saudara sekalian, miskin ini adalah tangga ke surga. Sehingga orang yang miskin ini lebih cepat masuk dalam surga. Karena mereka ketika hidupnya itu sudah susah. Tidak ada kesenangan. Satu. Yang kedua, miskin itu adalah tanda kasih sayang Allah SWT. Seluruh nabi-nabi ini miskin susah. Yang paling miskin adalah Nabi Isa alaihissalam. Hanya ada sekeping papan, kata ulama. Ada sikat. Lepas itu dia berikan sedekah. Papan ini dengan sikat dia. Maka dia bila hujan masuk dalam gua. Dalam gua tiba-tiba ada rimau dalam gua. Dia lari daripada gua. Hujan basah. Ya Allah, aku tak punya rumah ya Allah. Kata Allah SWT, rumah kamu dalam rahmat aku. Rumah kamu dalam rahmat aku. Jadi, kenapa Allah SWT tidak memberikan kekayaan kepada nabi-nabi, kekasihnya? Kenapa Allah tidak memberikan kekayaan kepada nabi kita? Pernah Allah tawarkan kekayaan kepada nabi kita. Muhammad SAW, ya Muhammad, kamu mau tak? Aku berikan emas sebesar biji gunung Uhud. Ini hari zaman corona, yang paling laku itu adalah emas. Emas naik, melonjak. Mana-mana negara yang ada emas itu negara kaya raya, walaupun dia miskin. Tengok Irian Jaya di Indonesia, di Sulawesi, berapa gunung emasnya ada. Jadi mana-mana negara yang ada emas itu negara kaya. Karena emas ini tidak bisa susut nilainya.
dan naik terus nilai, value. Jadi kita mesti yakin kepada Allah SWT. Nah, mengapa Nabi itu susah miskin? Sebabnya Allah SWT suka kita ini susah. Walladzina jahadu fina dia namsubulana. Orang-orang yang mau bermujahadah, susah payah di jalan kami akan bagi hidayah untuk ke surga ini dengan cara kesusahan. Allah jadikan surga, datang malaikat Jibril alaihissalam, tengok surgaku. Allah bentengi, dindingi surga dengan macam-macam kesusahan. Sembahyang tahajud susah, zikir susah, baca Quran susah, berikan nafkah susah, berikan belanja susah, sedekah susah. Susah semua. Kata malaikat Jibril, Allah kalau macam ini surga, tidak ada seorang pun yang layak masuk dalam surga. Karena berat, membutuhkan fisikal, memerlukan pengorbanan, memerlukan kesusahan. Sebab itu kata dalam bahasa Arab, susah ini jahada, jahdun, juhdun, itu adalah orang yang membanting tulang. Mana lebih bagus kita pinjam uang dengan bank pergi umrah atau kita kerja sendiri untuk pergi umrah? Itu lebih besar pahalanya kita kerja sendiri daripada kita pinjaman dengan bank pergi umrah. Kalau ada pinjam dengan bank pergi umrah, itu pahala tidak seberapa karena dia senang dapat uang. Tapi para petani-petani, para peladang yang mereka susah payah banting tulang kerja pergi umrah, itu lebih besar hasilnya, lebih besar pahala dia, ganjaran dia, karena mereka susah payah. Walladzina jahadu. Di balik kesusahan itulah Allah berikan hidayah. Untuk apa Nabi daripada Mekah ke Madinah jalan kaki, naik unta, hijrah? Untuk apa Nabi pergi ke Taif 6 batu, 9 km untuk pergi dakwah di Baleng Batu? Malaikat tengok. Di mana malaikat? Di mana Allah SWT berada ketika Nabi dibaling dengan batu, dilempar dengan batu di Taif? Di mana Tuhan? Di mana Allah SWT berada ketika Nabi disakiti dengan batu oleh orang-orang Taif? Di mana malaikat? Malaikat datang penjaga gunung Taif. Kami akan melagakan, menghimpit orang-orang Taif dengan gunung. Ya Muhammad, jikalau engkau izinkan. Kenapa Nabi ini mau susah? Di balik kesusahan itu ada hidayah Allah SWT. Ada kenikmatan, ada rasa bersyukur. Setelah Nabi wafat, orang Taif lah yang membuka benua Hindustan. Orang Taif lah yang membawa agama ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh. Tuan dan puan-puan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita susah dalam hidup ini, jangan pernah mengeluh. Itu adalah tanda ke surga. Yang kedua adalah tanda Allah sayang kepada kita. Sehingga Nabi ini tidak makan selama 2 bulan. Siapa dia orang-orang miskin yang sama dengan miskinnya Nabi? Hanya makan buah kurma dengan air. Jadi kalau kita susah, itu tanda kasih sayang Allah SWT. Yang ketiga adalah penghapus dosa. Ada orang ini buat dosa, buat maksiat ketika muda, zaman remaja. Dosa tinggal sembahyang, dosa lambat sembahyang, dosa dengan yang bukan muhrim, dosa pergi ke kelab-kelab malam. Itu dosa terus. Allah berikan kesusahan, kemiskinan, sehingga dia perlu bekerja banting tulang siang malam untuk mencari uang. Ada satu hadis Nabi beritahu, orang yang susah payah mencari uang banting tulang, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Ada orang di pejabat, dalam ekon dia sign cek, dia dapat duit. Dia jadi bos. Orang kena sapu sampah, jadi cleaner, pembersih sampah, baru dapat duit. Dia jaga sembahyang awal waktu,
Allah ampunkan dosa-dosa dia. Ada orang memang Allah Ta'ala sengaja susahkan dia cari uang siang malam, banting tulang. Allah suka dengan dia banting tulang, susah payah cari uang untuk menghapus dosa-dosa dia. Jadi kalau kita bekerja bawa beca, kita bekerja bawa lori, bawa truk, kita bekerja kontraktor, kita bekerja di mana tempat yang kita susah payah, itu Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Tapi dengan syarat jangan tinggal sembahyang. 3 perkara dalam kerja kata Imam Ghazali. 1. Dalam segala pekerjaan, adakah kamu kerja kantor, kerja pejabat, kerja artis, kerja kontraktor, kerja bank, kerja mana-mana kerja. 1. Yakin kamu hanya Allah yang memberikan uang. 1. Yang kedua, jaga sembahyang dalam kerja. Apapun pekerjaan kamu kena jaga sembahyang. Saya nampak di Damansara, di Kuala Lumpur, waktu zuhur bulan puasa, dia tengah buat jalan LRT, rel LRT, ya, yang atas tuh bangunan tuh, kereta api di atas tuh LRT, MRT. Susah mana pun saya nampak dia sembahyang di atas bangunan. Sholat 2 rakaat, di bawah tuh jalan tengah jam macet. Dia sholat di atas zuhur. Dia tidak peduli. Jaga sembahyang. Yang ketiga adalah jaga syariah. Jangan korupsi, jangan riba, jangan rasuah, jangan bermain, jangan berselingkuh. 3 ini kita jaga, kita akan dapat keberkatan rezeki. Ada orang kerja sama-sama kerani, pegawai kantor, karyawan. Sama-sama kerja kantor, yang ini anaknya 6, ini anaknya 2. Tapi ini anaknya 6 sekolah semua, masuk university, diploma. Berjaya semua. Yang ini walaupun sama-sama gaji, susah hidupnya. Beli kereta rusak, beli tanah ditipu, beli mobil rusak. Anaknya macam-macam masalah, yang penagih, yang sabu-sabu, yang isap ganja, semua ada di sini. Walaupun sama-sama karyawan. Karena ada keberkatan di dalam orang yang bekerja, bila jaga 3, jaga yakin Allah yang bagi rezeki, jaga sembahyang, dan peliharalah syariah. Jadi, oleh karena itu, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa antumul fuqara ilallahi, kamulah yang miskin. Pada hakikatnya tidak ada orang yang kaya. Seluruh manusia itu adalah miskin, walau raja sekalipun, yang paling kaya sekalipun, ya, Donald Trump katakan, atau daripada Amerika, mereka itu miskin. Kenapa dia miskin? Karena dia perlu kepada Allah SWT. Ketika dia bernapas, perlukan oksigen. Allah berikan oksigen atas dunia ini semua, oksigen. Ketika bernapas dia perlukan oksigen. Ketika dia tidur, ada malaikat membawa ruh dia ke langit. Arfa'uhu. Ketika dia bangun, arsalta, Allah hantar balik ruh dia dalam tubuh dia. Itu ada malaikat yang membantu. Jadi pada hakikatnya miskin itu ada 3. 1 adalah orang yang miskin ekonomi. Yang kedua miskin kebahagiaan. Yang ketiga adalah miskin hati. Nabi dan para sahabat ini adalah orang-orang kaya. Tetapi kekayaan mereka itu diberikan sedekah untuk orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf itu paling kaya. Satu kali dia pernah ada perdagangan perniagaan bawa kontainer, ya. Itu 700 ekor kuda. Bawa barang-barang dagangan. Bawa barang dagangan daripada luar Madinah sampai ke kota Madinah, itu padang pasir sudah berkepul-kepul. Karena kuda-kudanya Abdurrahman bawa barang-barang perdagangan. Panjang, berkilo-kilometer kudanya bawa barang-barang daripada luar Madinah masuk ke Madinah. Sehingga Aisyah tengok orang-orang Madinah semuanya keluar. Macam gempa bumi berlaku. Hiruk piku, ada apa nih? Bergegar kota Madinah. Rupanya drap-drap kuda-kuda perniagaan Abdurrahman bin Auf. Kata orang, perniagaan barang dagangan Abdurrahman bin Auf daripada luar Madinah datang ke Madinah. Lebih kurang 700 ekor kuda, unta, bawa barang-barang dagangan. Aisyah panggil Abdurrahman bin Auf. Waktu zaman ini berlaku adalah ketika Nabi wafat. Saya dengar di antara sahabat Nabi yang lambat ke surga, merangkak.
adalah engkau. Menangis Abdurrahman bin Auf. Dia beri semua kekayaan dia kepada orang miskin. Habis. Hari itu saja. Mereka kaya raya. Tapi kekayaan mereka bukan untuk ditunjukkan. Bukan untuk dipamerkan. Mereka kaya raya untuk diberikan kepada orang-orang lain. Di Madinah, ramai orang-orang Nabi, sahabat Nabi yang kaya raya. Tapi rumah mereka semua sama. Rumah-rumah para sahabat di Madinah itu semuanya sama. Tidak ada yang banglo, minta maaf. Saya bukan menghina atau mencaci, tetapi saya membicarakan masalah sejarah, fakta. Rumah-rumah sahabat Nabi di Madinah itu semuanya sama. Tidak ada yang 4 tingkat, tidak ada yang 3 tingkat, semuanya sama. Kecil rumah mereka. Rumah biasa macam orang-orang biasa, sederhana. Rumah Abdurrahman bin Auf. Tetapi kekayaan mereka itu diberikan sedekah untuk orang-orang miskin, orang susah. Hari ini kita baru jadi kepala kantor, kepala cabang, baru jadi kapten perwira. Kita bangun rumah yang mengalahkan rumah orang-orang susah. Kita menunjukkan kekayaan dalam zahir. Kita tunjukkan kekayaan kita dalam mobil. Bila kita ada mobil mewah, kita anggap kita ini orang kaya raya. Bukan itu menunjukkan kekayaan. Di zaman sahabat, orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak memberi. Itu orang paling kaya. Dalam perang Tabuk, Umar bin Khattab membawa separuh kekayaan dia. Abu Bakar Siddiq membawa seluruh kekayaan dia. Dikumpulkan. Kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, apa yang kamu tinggalkan di rumah? Separuh kekayaan saya tinggal di rumah. Kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, apa yang kamu tinggalkan di rumah? Hanya Allah dan Rasul. Jadi orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak memberi. Secara logikanya, kekayaan yang dibawa oleh Umar bin Khattab dalam peperangan tersebut lebih banyak daripada kekayaan Abu Bakar Siddiq. Bukan jumlah nominal, tetapi apa yang kamu tinggalkan di rumah. Jadi ada orang yang gajinya satu hari, sebulan 10 juta. Ada seorang saya nampak 50 juta gajinya sebulan. Dalam ringgit Malaysia dekat 15 ribu. Ada orang gajinya sebulan 100 ribu. 300 juta gajinya. Dia sedekah kepada orang miskin 2 juta. Orang yang gajinya 100 juta, sedekah orang miskin 2 juta. Dengan orang yang kerja kantor, gajinya 5 juta, sedekah 2 juta. Itu tidak sama nilainya di sisi Allah SWT. Kita bilang orang itu dermawan karena dia menyumbang pada masjid, menyumbang kepada surau, menyumbang orang-orang miskin, gempa bumi, banjir, tsunami. Buat replika, sumbangan ikhlas. Kita bilang dermawan. Kekayaannya 100 juta, kekayaan dia 2 juta. Hanya lebih kurang 1%, 2% daripada kekayaan dia. Orang yang kerja kantor ini gajinya 5 juta, tapi 1/3 dia bagi pada orang miskin 2 juta. Itu tidak sama. Para sahabat-sahabat Nabi, mereka bukan bagi 2%, mereka bukan bagi zakat 2,5, mereka bagi zakat 30%. Bukan lagi zakat, di atas zakat infak. Zakat kita memang 2,5%. Tetapi mereka beri kekayaan mereka 30%. Sehingga mereka tidak pernah bankrupt. Ada sahabat Nabi musim kemarau panjang berbulan-bulan. Hujan turun di atas tanah dia saja. Tanah yang lain hujan tidak turun. Kemarau. Tanah dia turun hujan, tanah yang lain tidak turun. Ditanya oleh sahabat ketabiin, bagaimana boleh hujan hanya turun di tanah kamu, tapi tanah-tanah kami semua hujan tak turun? Saya berikan infak pada orang miskin itu 30%, 30%. 30% untuk anak istri saya, 30% untuk modal, 30% untuk fakir miskin. Sehingga orang yang memberikan 30% untuk orang miskin itu tidak pernah bangkrut, tidak pernah bankrupt, tidak pernah sakit, tidak pernah kena angin ahmar, tidak pernah kena penyakit kencing manis, tidak pernah penyakit kanker, itu tidak ada.
Allah pelihara kesehatan dia. Allah pelihara anak istrinya. Allah pelihara keturunan dia. Jadi kalau kita hanya berikan 2 juta kepada orang miskin, gaji kita 100 juta, ya, baru 2%, kita bilang kita sudah sedekah, itu jangan dibangga-banggakan. Gaji kamu 100 juta, mestinya kamu berikan orang miskin itu 10%, 10 juta setiap bulan. Baru betul keyakinan kamu kepada Allah SWT. Ada orang paling kaya di Malaysia, orang Melayu, orang Kedah. Saya baca wawancara dia dengan majalah. Saya memberikan kekayaan kepada orang miskin 1 bulan 7 keluarga, 7 family, 7 keluarga yang dia tampung ekonominya, daripada mulai kecil sampailah besar, sampailah masuk university atau universitas. Sehingga orang menjadi orang kaya di Malaysia. Orang Melayu satunya orang kaya, orang Melayu di Malaysia. Kenapa? Karena dia daripada sejak kecil, sejak bekerja hari pertama, sudah memberikan gajinya untuk orang-orang miskin, orang susah. Sampai sekarang ini jadi orang kaya, konglomerat, korporat, dia support, dia bantu 7 keluarga miskin. Jadi kalau kita mau maju ekonomi, kita bantu orang-orang susah. Jadi ada orang punya angan-angan, nantilah tunggu saya kaya raya, saya akan membantu orang. Itu menipu. Kalau orang ada niat untuk jadi orang kaya baru sedekah, itu penipu. Memang dia boleh berniat azan nazar, itu tak ada masalah. Tapi Allah kan tak boleh ditipu. Allah Maha tahu. Allah beritahu, sedangkan kamu susah sekarang, kamu tak nak bantu orang, apalagi kamu senang. Ada orang dia berniat, nanti kalau saya nanti kawin, saya akan bertobat. Penipu. Sedangkan kamu bujang, lajang, kamu tidak bertobat, apalagi kawin. Nanti waktu saya dah tua, saya akan bertobat, berbuat baik. Ini penipu. Sedangkan kamu belum tua, bujang, kamu tak mau bertobat, apalagi sudah tua. Jadi logikanya, ilmu mantiknya salah. Jangan katakan tunggu saya kaya raya, saya akan membantu orang miskin. Ini tidak ada. Dia menipu Allah SWT. Jangan tunggu kaya raya. Kamu boleh membantu orang miskin susah. Sekarang ini apa yang kamu boleh bantu? Berapa ada uang kamu bantu orang? Di sekeliling kamu. Adik-beradik kamu yang susah kena corona, yang tak bekerja, yang berhenti kerja, yang diberhentikan kerja, yang dipecat, yang menganggur. Nanti macam mana anak bini saya? Tinggalkan untuk anak bini kita. Sedikit. Nabi pernah berikan uang kepada orang miskin, sehingga Nabi tidak ada uang untuk dirinya sendiri. Umar marah kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu ini dah melampau, dah berlebih-lebihan. Kamu dah tak punya uang. Malah uang kamu berikan pada orang lain, dan kamu utang daripada orang untuk orang lain. Nabi tunduk. Anas bin Malik membantu Nabi, menyokong Nabi, ya Rasulullah, teruskanlah niat kamu. Kita nih kalau bantu orang susah, orang miskin, kita tidak pernah miskin, itu tidak ada. Hanya setan yang membisik-bisikkan dalam telinga kita. Nanti kalau kamu bantu orang, kamu susah, kamu miskin, nanti kamu di masa depan sakit, mana duit? Yang beri sakit itu Allah SWT. Ada orang punya duit habis untuk berobat di Malaysia, di Pulau Pinang, di Singapura. 60.000 habis. 200 juta habis sebulan untuk berobat. Allah yang berikan penyakit, Allah yang berikan kesembuhan. Setan membisik-bisikkan dalam hati dan dalam diri kita. Nanti kamu udah tua perlukan duit. Memang kita perlukan duit, tapi Allah tuh maha kaya. Innallahal ghani wa antumul fuqara. Allah Ta'ala maha kaya, kamu ini miskin. Tidak pernah Allah Ta'ala mensia-siakan orang-orang manusia yang beriman. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mungkin susah ketika tuanya, Allah matikan kita cepat. Daripada kamu susah hidup dalam dunia ini, anak-anak kamu semua tidak menghormati kamu, anak-anak semua tidak mau simpati kepada kamu, anak-anak tidak mau support ekonomi kamu, adalah kamu mati aja lah. Bidadari menunggu di surga. Allah kan maha tahu. Itu dan puan-puan, dalam hadis
Bukhari, Muslim, Nabi telah bersabda, laisal ghina an kasrotil ardi. Kekayaan itu bukan karena banyak harta. Innamal ghina nafs. Tetapi kaya itu adalah kaya hati. Hatinya suka membantu, baik, sedekah pada orang. Ada orang datang ke stasiun minyak, petrol, pam, minyak. Jual minyak zaitun, jual minyak wangi. Dalam hati kita dia ini penipu. Ini tanda orang yang kedekut. Memang dia berniaga mahal, jual minyak wangi, jual minyak delima, jual minyak zaitun itu 50 ringgit. Apalah salah kita bagi 5 ringgit sedekah untuk dia, untuk makan minum dia, kalau kita tak mau membeli barang-barang dia. Jangan kita terlalu skeptis, kita terlalu berpandangan negatif. Orang yang meminta ini penipu. Tak mampu kita berikan banyak, berikan sedikit. Paling kurang senyuman. Minta maaf, masa ini saya tak ada uang, nanti saya akan beli barang-barang awak. Ya, jadi kalau boleh lah ya, hati kita mesti ada kekayaan. Baik sangka dengan semua orang. Baik dengan semua orang. Ya. Bila kita nampak satu orang itu susah, kita bantu dia. Adik-beradik kita, saudara-saudara mara kita bantu dia di zaman corona ini. Ya. Jadi demikian saja pada hari ini kuliah. Jadi kemiskinan itu ada 3 perkara. Satu adalah tangga ke surga. Karena orang miskin lebih cepat masuk surga 500 tahun daripada orang-orang kaya. Yang kedua, miskin itu adalah tanda kasih sayang Allah SWT. Yang ketiga, miskin itu adalah penghapus segala dosa-dosa. Nah, sekarang kita ini miskin. Kadang-kadang kita duit tidak ada. Kita mesti bersabar. Tapi di samping sabar, kita mesti berdoa. Bagaimana kita menjadi orang kaya raya, itu ada amal-amalannya. Bagaimana kita merubah kemiskinan menjadi orang kaya, itu ada amal-amalan dia. Nabi itu miskin di Mekah. Abu Hurairah itu miskin di Mekah. Hijrah ke Madinah 13 tahun jadi orang kaya. Waktu dia hidup di Mekah, sembahyang kadang-kadang jatuh, kena kelaparan. Para sahabat Nabi tidak ada makan. Dipulaukan, diembargo ekonominya oleh orang kafir Quraisy, sehingga mereka makan daun-daun. Anak-anak bayi menangis tak ada susu. Susah mereka 13 tahun. Allah kan maha melihat. Kenapa Allah tidak bantu? Waktu sahabat Nabi susah di Mekah, kenapa Allah tidak menolong mereka? Allah melihat kamu tuh susah, payah dulu, mujahadah, sabar. Ya, bila kita dibagi kemiskinan, kita mesti sabar. Berapa lama kita mesti bersabar? Berapa lama Allah akan buka pintu kekayaan dia? Sahabat Nabi dia miskin 13 tahun. Sampai di Madinah baru jadi orang kaya raya. Abu Hurairah ada 200 ekor kambing. Ada 50 orang hamba sahaya. Itu di Madinah mereka kaya raya. Jadi miskin ini boleh dirubah. Miskin itu bukan takdir. Miskin ini boleh berubah dengan amalan, dengan kudratullah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah SWT tidak akan mengubah nasib kamu kecuali kamu sendiri mengubah diri kamu sendiri. Apa yang kita mesti ubah pertama sekali? Amalan kita. Yakin kita kepada Allah SWT, baru kita bekerja. Nah, di antara amalan yang bisa menarik kekayaan itu adalah menjaga sembahyang berjemaah. Yang kedua, ada amalan dibagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab Sirrul Asrar itu disebutkan. Apa dia sembahyang yang boleh menarik Allah punya kekayaan? Sholat duha 6 rakaat. Kemudian sholat isti'azah. A'udzubillah, perlindungan daripada jin dan syaitan. Dan orang-orang yang iri hati kepada kita. Sholat duha ini dibaca bebas ayatnya. Yang kedua sholat isti'azah ini dibaca apa? Rakaat yang pertama surah Al-Falaq, rakaat yang kedua surah An-Nas. Yang berikutnya adalah sholat sunat istikharah. Istikharah ini kita tahu adalah memilih. Di sini istikharah adalah untuk Allah SWT mudahkan segala urusan dalam pemilihan. Itu rakaat pertama kita baca ayat kursi. Rakaat yang kedua kita baca 7 qul huwallahu 7 kali. Ini sholat sunat istikharah. Bila kita buat sholat sunat istikharah ini, semua kerja kita sukses. Semua kerja kita mendapatkan uang.
Kadang-kadang kita bekerja, petang balik tak dapat duit. Kita jual bakso, balik-balik tak dapat duit. Jual kacang hijau, balik-balik tak dapat duit. Ini kena sholat istikharah dulu 2 rakaat sebelum pergi kerja. Kita mau pergi bank, urusannya tak siap. Kita mau kemari tak siap. Kalau kita kerja, sebelum kerja sholat sunat 2 rakaat istikharah, itu Allah bereskan segala urusan. Apa tadi dibaca? Ayat kursi dengan 7 kali qul huwallahu ahad. Yang terakhir, sholat sunat kafaratul baul. Kifarah dosa. Karena banyak rezeki ini kita miskin karena kita banyak dosa. Sehingga ada orang kawin 10 tahun, anak tidak ada. Kawin 5 tahun, anak tak dapat. Anak itu sudah di langit yang pertama, tapi nak jatuh langit yang kedua tuh lambat. Nak jatuh langit yang ketiga tuh lambat. Sampai 10 tahun baru dapat anak. Kenapa begitu? Karena kita banyak dosa. Kata Nabi, banyak orang yang buat dosa sehingga Allah tutup pintu-pintu rezekinya. Jadi salat sunat duha 6 rakaat, isti'azah 2 rakaat, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, istikharah surah Al-Kafirun ayat kursi dengan 7 kali qul huwallahu ahad, kafaratul baul itu membaca inna a'tainakal kausar 7 kali. Rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua itu sama. Al-Kausar 7 kali, rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua itu sama. Ya, inna a'tainakal kausar 7 kali, itu nama salat sunat kafaratul baul. Apalagi amalan yang bisa menarik rezeki Allah SWT itu istighfar. 1 hari kita istighfar 1000 kali paling kurang. Kenapa Abu Hurairah itu jadi orang kaya di Madinah? 1 hari dia istighfar itu 12.000 kali. Itu Abu Hurairah. Hadrat Umayyah sahabat Nabi, 1 hari mereka berzikir 100.000 kali. Abu Hurairah zikirnya 1 hari 12.000 kali. Di antara tuh, antara 10.000 dengan 12.000 istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hal azim wa atubu ilahi, ini zikir Nabi. Astagfirullah wa atubu ilahi, ini zikir Nabi. Istighfar Nabi. Jadi kalau kita mau istighfar banyak-banyak, itu dosa-dosa kita terampun semua. Maka rezekinya cepat turun daripada langit. Ini rezekinya lambat macam kapas. Melayang-layang, langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Sampailah 10 tahun baru dapat anak. Kenapa? Karena dia banyak dosa. Jadi untuk supaya dosa ini kita hapuskan dengan cara istighfar dan salat sunat tasbih. Nah, salat sunat tasbih ini ada setengah mazhab dia tak terima. Dia kata daif atau pulanglah pada kita semua. Nah, jadi masing-masing orang ada pandangan. Kalau bagi saya untuk penghapus dosa itu ada macam-macam perkara. Satu adalah pergi berjihad. Nah, ini orang-orang dakwah tabligh itu dia pergi berjihad. Ini diantara adalah penghapus dosa. Yang kedua pergi haji. Nah, haji duit tak ada. Sekali 10 tahun, nah pergilah umrah pun duit tak ada. Banyaklah salat tasbih pula tak mau terima karena doif, dia kata banyaklah istighfar. Istighfar tak mau juga, ya silakanlah. Beginilah keadaan kita sampai kita mati. Jadi salah tuan-tuan dan puan-puan, hidup ini terima kasihlah apa yang ada pada diri kita. Apa yang kita terima hari ini itulah nilai yang tinggi Allah beri kepada kita. Terimalah apa adanya, syukurilah. Lain syarakat la syakatum la azidannakum, jika engkau bersyukur aku tambahkan nikmat. Bersyukurlah apa yang ada. Ya, kita begini kita bersyukur. Jangan tengok orang yang di atas. Kita boleh bernapas. Kita ada kaki untuk berjalan. Ada orang kaya senampak di Kedah, kakinya dipotong dua-dua, kasihan menangis. Kita kaki ada lagi, kita bersyukurlah. Kita ada mata bisa melihat, boleh tengok TV, boleh tengok handphone. Ada kawan saya manajer pemilik kapal Star Cruise. Balik Malaysia mata jadi buta. Tak boleh melihat. Gaji 8.000. Pergi ke Hong Kong, pergi ke China, pergi ke Korea, pergi ke Jepun, pergi ke Indonesia, Surabaya, semua pergi. Balik matanya buta. Gaji 8.000. Kita 8.000 24 juta. Kita nih gaji pun tak sampai 1 juta. Boleh melihat, itulah kekayaan namanya. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Kita tengok juga orang. Diri kita ini kaya raya, tapi tidak pernah bersyukur. Jadi, kenapa kita miskin? Karena kita kurang bersyukur masalahnya. Jangan yakin dengan kekayaan itu kita senang. Tidak ada kesenangan dalam kekayaan. Kesenangan, kebahagiaan hanya pada milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian saja lebih kurang. Kita akan sambung pada episode berikutnya, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Ma asabaka min hasanah fa minallah wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik.
Apa-apa yang baik ini daripada Allah SWT, yang buruk dan yang tak baik, yang jelek itu adalah kelemahan saya sebagai manusia. Minta maaf mungkin menyakiti hati saudara-saudara sekalian, saya minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua para penonton yang telah memberikan sambutan. Terima kasih Herman, Aja, dan kepada Dwi Tari. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf